Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang saya hormati, para pencinta buku di Indonesia. Hari ini pengen ngobrol dengan Pak Suryadi. Siap. Kemajuan teknologi informasi Ya, mengakibatkan orang males membaca. betul. Itu sementara channel kita kan the power of literasi. Ya, Jadi kita berpikir tentang pentingnya literasi sebagai kekuatan membangun kapasitas individual, masyarakat, bangsa dan negara. ya. Kurang lebih kira-kira gitu. Betul, betul. Kalau menurut Pak Suryadi, situasi kita sekarang itu gimana? Lalu sebetulnya apa problem yang dihadapi oleh generasi muda sekarang yang saya tuduhkan sebagai rendahnya minat baca tadi? Padahal sesungguhnya fasilitas untuk membaca atau kemauan untuk mencari informasi itu tinggi sekali sebetulnya di anak sekarang. Iya. Itu quote-quote itu Pak Suryadi sekarang tuh digemari, ya, kalimat-kalimat pendek yang bermakna, gitu kan dia. Iya. Itu sangat digemari. Betul. Dan kemudian gambar Pak Sur, Oh, gambar visual, juga kan visual. itu kan jadi grafis. bagi anak-anak sekarang. Iya, nah itu kan artinya ya perkembangan buku sendiri kan dulu ada buku yang sangat teoritis, ada buku teks gitu kan. Ada buku populer, itu kan juga menyesuaikan sebenarnya kan. Nah kita juga kan isinya apa sih menyampaikan pesan terhadap ya kepada apa namanya penerima pesan itu komunike itu kan itu kan ya tadi kemampuan siapapun yang akan mau menyampaikan ya media massa sekarang kan iklan kan dia intinya mau menyampaikan produk tapi kan sekarang nggak bisa pakai model apa namanya iklan player apa itu kan lewat TikTok lewat apa kan artinya sebenarnya itu kan saya nggak tahu juga artinya pesan-pesan pendek tuh ini pokoknya yang penting kan perubahan diri tadi perubahan masyarakat perubahan peradaban itu kan ditransformasi lewat media-media ini atau tidak lagi lewat buku sebagai kekuatan kompilasi ini gitu tentang tuh. Jadi kalau demikian Pak Sur berarti kalau kita kembali ke rumah tangga terlebih dahulu. Iya, mulai rumah. Jadi orang tua tidak harus sekarang memaksakan anaknya untuk Baca buku. baca buku, Iya. baca buku. Iya. Nggak gitu kan ya? Iya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya menyediakan akses terhadap sumber-sumber informasi yang konteks sekarang ini diproduksi. Sekarang mana buku dijual susah kan? Produksi susah nggak laku. Ya buku-buku di Gramedia juga terbatas sekarang. Iya. Jadi memang paradigma menyampaikan informasi itu harus agak berubah tuh. Jadi memang mana literasi juga tidak dalam konteks membaca Alkitab itu kan tadi itu bentangan alam semesta kan kitab kan kalau bahasa agama gitu kan. Akhirnya transformasi literasi atau yang disebut dengan membaca tanda-tanda itu kan dalam Al-Quran lebih transformatif. Ya. Orang tua sedapat mungkin, semaksimal mungkin memfasilitasi agar anaknya punya akses terhadap berbagai sumber informasi itu. Salah satu memang buku. Saya kira buku juga tetap karena dengan keterbatasan ini buku. Saya nggak tahu di Jepang sih ya Pak, mungkin Pak bisa ini juga. Jepang katanya masih sih ya, masih kuat itu ya. Dari membaca dia katanya kalau ya karena saya belum pernah ke Jepang sih. Lihat coba sini. Jadi mereka masih memproduksi buku lalu setelah itu dibuang gitu. Nah itu pun enggak buku-bukunya buku komik Pak. Ya. Bukan buku-buku tebal yang orang ini ya yang di kuliah lah. Kuliah pun sekarang Pak nggak laku kita bawa buku baca buku teks buku itu udah nggak laku sekarang. Anak sekarang dapat apalagi ChatGPT tadi sekarang. Bing pun Microsoft kan ngeluarin juga Bing itu. Bing AI juga. Iya. Saya kemarin coba pakai ChatGPT. Apa?
terus baca Jepang memiliki sejarah ChatGPT. Kayak gitu ya. Masa klasik, manga, buku-buku modern. Ada lagi Varian bisa buku, baca itu Rakuten Kobo. file PDF. Ya. Nah itu kan. Nah, jadi ntar nanya langsung ke komputer. Nah artinya sebenarnya sih yang perlu dilakukan itu kan apa ya? Ya sekarang mestinya kan kalau dulu buku yang dipermudah, sekarang akses itu yang dipermudah gitu kan. Sehingga anak bisa cari cepat. Kan sekarang kalau ya itunya juga sulit ya sama aja kan. Misalkan baca buku pakai apa dulu, kalau Kindle sekarang kan juga nggak ini apa pakai apa sekarang baca buku yang emang harus, jadi penerbit pun jangan bikin buku Wattpad. Nah, Wattpad tuh buku jangan lu dah bikin buku zaman dulu 300 halaman. Enggak juga itu, udah nggak ini kan gitu, tebal-tebal begitu. Di toko buku sekarang saya lihat juga banyak buku-buku yang satu halaman itu isinya sedikit gitu kan ya. Jadi meskipun agak tebal, apa namanya, isinya tuh kalimatnya nggak banyak. Iya. Jadi nggak seperti kita dulu bisa ngantuk-ngantuan gitu kan ya. Iya. Sambil baca buku karena teksnya penuh. Betul. Apalagi buku teks lebih lagi kan ya. Buku teks. Tidak ada gambarnya katanya, jarang sekali ada gambarnya. Iya. Jadi ini tantangan juga untuk para publisher kan itu, penerbit. Saya lihat ya Gramedia juga belum ketemu kan. Ya saya mungkin memang ini mesti ada riset menarik tentang itu. Kalau kita di jalan buku ya. Artinya Amazon, saya nggak tahu perkembangan Amazon kaitan dengan buku Pak. Masih saya senang juga anak saya si Uca itu ya mau beli buku tapi buku luar bagus mahal. Ya nanti ganti ya. Iya. Artinya mau saya tadi dia ngerti bahwa ada loh sebagian yang tidak bisa diraih dari internet digital, atau buku digital gitu. Nah itu kan maksudnya nggak bisa dihilangkan, tapi juga nggak bisa kita pokoknya kembali ke buku zaman dulu baca, nah nggak bisa Pak menurut saya. Ya. Artinya kembali diversifikasi sumber informasi kan ya. Iya. Jadi sumber informasi itu kan banyak sekali Pak Sur. Seperti kalau saya punya pengalaman di rumah. Iya. Ngajak anak-anak pergi ke kebun binatang. Iya. Itu kan jadi sumber informasi kan? Iya. Itu ayat kauniyah yang Pak Surya dikatakan di dalam Islam kawan-kawan. Jadi membaca itu tidak hanya membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu yang lebih luas lagi justru ada di luar Alkitab. Gitu kan ya. Ayat-ayat Allah. Gitu kan ya. Jadi kebun binatang tadi sebetulnya bisa menjadi sumber, dan itu jadi buku juga sebetulnya. Ada istilah mana kan, ada narasi besar, narasi kecil itu kan dalam kajian filosofis kan begitu. Narasi besar itu yang alam semesta yang harus dibaca juga. Nah kita ini kan hanya membaca dari buku yang diproduksi oleh tiap penerbit sebagai ilmu lapis keempat gitu, lapis ketiga, lapis keempat. Sehingga orang tertentu yang mengatakan sebenarnya ilmu itu tidak di buku. Ilmu yang original itu adanya di semesta yang harus kita bongkar kan. Itu informasi tentang buku itu. Pada zaman dahulu Pak Sur itu punya konotasi negatif. Al ilmu itu pisudur, lapis sutur. Jadi ilmu itu di dada, bukan di buku. Kan gitu kan ya. Jadi kalau orang berilmu tapi dia mengandalkan buku, zaman dulu kan malah punya apa? Dinilai sinis gitu kan ya. Sebetulnya. Jadi itu. Nah kalau di dalam agama Islam lebih-lebih lagi kan ilmu itu kan dari Allah kan ya. Dari Allah turun langsung ke dada, ke sudut, ke kolbun gitu kan ya. Jadi bukan dari teks. Jadi teks itu adalah salah satunya. Dan ini sebetulnya orang ilmu lapis 3 Pak. Lapis 1 kan lewat riset itu ilmu lapis 1. Yang akhirnya dituliskan di jurnal-jurnal. Lalu orang menulis dalam bentuk buku dengan
Itu saya kira buku teks itu ilmu lapis 3, lapis 4 yang kita baca, yang kita pelajari sama anak-anak itu. Iya. Nggak kalau kita ciri idealisme itu. Jadi memang gerakan jalan buku itu ya sebenarnya dimensinya luas ya. Nah, jadi kembali perumusannya bagaimana Pak Sur? Jadi kegiatan jalan buku itu jadi seharusnya yang bagaimana? Ya. Intinya kan kita buku tadi sebagai salah satu alat ya, atau media merekam ilmu pengetahuan, merekam fakta, merekam sejarah, merekam peristiwa. Itu yang kita perlu cermati, perlu kita transformasi lagi gitu kan dalam bentuk medium-medium yang lain. Tapi saling menguatkan gitu, jangan saling menegasikan. Maka saya kira gerakan tetap dari tradisi tutur lisan begini lalu dibukukan, dari buku diperbincangkan, kan begitu. Kalau dalam istilah penelitian gitu kan hipotetiko verifikatif gitu. Buku-buku yang bersebar, yang sudah ilmu yang sudah terkompilasi dalam buku lalu diperbincangkan kembali kan nanti menjadi ilmu baru mestinya kan, kata orang itu ada tesa, antitesa, lalu sintesa, terus begitu kan. Sehingga buku fisik itu tidak berhenti gitu tidak kan. Berhenti. Harus selalu terbit buku-buku baru lagi. Iya, dari gagasan-gagasan. Dan mahasiswa Pak Suryadi kalau bacanya buku terbitan tahun zaman saya masih mahasiswa, itu berarti dia tidak mengikuti perkembangan sebetulnya gitu kan. Dia membaca yang salah kan. Kecuali risetnya itu untuk mengetahui cara berpikir dulunya seperti apa kan. Tapi dalam konteks mentransformasi ya tadi kan ada tesa, ada antitesa, sintesa, terusan begitu, sehingga itulah pengetahuan menjadi terus tumbuh dan berkembang. Pengetahuan dalam konteks pengetahuan akademik yang diriset secara rigid di kampus-kampus, atau pengetahuan populer kan yang terus menjawab persoalan-persoalan real kan Pak. Iya. Nah itu saya kira gerakan jalan buku mestinya lebih kepada metodologinya gitu. Lalu seberapa kita masih perlu menggalakkan kawan-kawan untuk menulis buku Pak? Ya. Pengertian menulis buku secara konvensional. Ya tadi sebenarnya kan ada sinergi ya. Jadi mungkin ya kalau sekarang nih ada dunia digital gitu ya, ada dunia multimedianya sendiri ya. Dibedakan media digital cetak tapi elektronik gitu. Elektronik, lalu ada kemasan-kemasan dalam bentuk videonya kan gitu, lalu dicetak ya mungkin ya seperempatnya itu harus ada kompilasi buku sebagai perekaman diskusi, perekaman gagasan dan ide-ide itu. Sekarang mungkin ya bestseller itu udah tidak lagi jadi target kan gitu untuk buku itu. Yang penting buku itu adalah kompilasi pemikiran, lalu orang bedahnya itu atau mentransformasi lewat podcast, lewat YouTube, lewat dunia digital yang lain, Facebook atau blog gitu. Jadi podcast seperti yang kita punya berarti relevan sekali untuk mengelaborasi sebetulnya apa yang terjadi di proses dinamika buku secara fisik dan proses ilmu pengetahuan secara umum di lingkungan masyarakat kita. Betul. Kira-kira gitu Pak. Iya. Ya kan memang kompilasi yang paling lengkap dan kelihatan utuh itu di buku memang gitu ya. Dulu karena buku Anda cetak lalu bisa terus treasure kan, bisa ditelusuri. Sekarang sejak digital kita ngomong apa dulu kan bisa diambil kan sekarang ini kan Pak. Iya. Nah, begitu artinya memang komposisinya saja yang perlu kita cermati lah gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan
lupa kembali ke channel ini dalam pembicaraan yang akan datang. Kenapa? Karena dengan pembicaraan seperti ini dengan Pak Suryadi, kita bisa menemukan inspirasi baru tentang bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan dalam rangka menguatkan literasi kita, literasi anak-anak kita, literasi generasi muda bangsa Indonesia saat ini untuk menyongsong masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.